Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rodatul Fikri, bersama saya Ririn Pajrina. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan sahabat Rodatul Fikri dengan tema pengalaman menghafal Al-Quran bersama dengan salah satu guru tahfiz Pondok Pesantren Rodatul Fikri, sama dengan Ustazah Mita Khairun Nisa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Ustazah? Alhamdulillah baik. Jadi saya mau berbicara tentang pengalaman Ustazah menjadi penghafal Al-Quran. Apa tujuan Ustazah untuk menghafal Al-Quran? Tujuan saya menghafal Al-Quran itu supaya bacaan saya lebih baik dari sebelumnya. Dan dengan menghafal Al-Quran, kita bisa mengontrol diri dari rutinitas yang tidak baik ke hal yang baik. Dengan menghafal Al-Quran ini, semoga kita tetap di jalannya Allah yang baik tadi gitu. Dan tujuan menghafal Al-Quran ini agar saya bisa mempersembahkan hal yang luar biasa kepada orang tua saya, kakak, abang, dan keluarga saya lainnya. Semoga kita tetap istiqomah bersama Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu sarana, bukan tujuan. Menghafal Al-Quran itu sarana, bukan tujuan. Karena menghafal tanpa amal seperti perpustakaan, menghafal tanpa amal seperti perpustakaan besar yang hilang kuncinya. Ada isinya, tapi tidak bisa dipakai. Jadi semoga tujuan kita menghafal Al-Quran itu tidak menyimpang, tetap ke hal-hal yang baik, karena Al-Quran itu petunjuk gitu. Dari kapan Ustazah punya niat untuk menghafal Al-Quran? Niat menghafal Al-Quran itu dibilang kapan ya? Dari mondok saya, waktu MTS saya mondok. Jadi waktu mondok itu saya menghafal juz 30. Nah, setelah mondok saya tidak lanjut, hanya masuk ke SMA umum. Di SMA umum itu saya di kelas 12 ada salah satu guru fisika saya. Waktu itu beliau menyuruh kami mengisi biodata. Nah, di biodata itu ada salah satu cita-cita. Di situ saya mengisi cita-cita kedua, menghafal Al-Quran. Entah kenapa terbesit saya menuliskan menghafal Al-Quran. Cita-cita saya jadi penghafal Al-Quran. Nggak terpikir sampai hatam gitu, yang penting hafal Quran aja gitu. Mungkin saat saya menulis itu malaikat lewat, amin katanya. Alhamdulillah sekarang udah selesai ngapal gitu. Dan setelah saya tamat SMA nih, saya daftar kuliah, luluslah di Pulau Seberang. Saya tidak ngambil di Sumatera, saya pergi ngambil yang di Jawa, pokoknya di luar Sumatera. Luluslah saya. Saat itu sebelum berangkat itu masa Covid. Nah, sebelum berangkat itu masa Covid. Jadi pesan tiket, suntik vaksin, semualah diurusi. Sebelum berangkat saya berbincang sama ayah saya saat itu. Beliau ngomong sama saya kan, katanya gini, bahasa kami lah, gimana ya, anakku udah banyak yang sarjana, udah S1 semua, tapi satulah yang ku pengen jadi penghafal Quran katanya. Di situ saya menjawab, mana mungkin lah ya bisa ngapal Quran setebal itu. Di situ lemari ada Quran, mana mungkin lah bisa ngapal Quran setebal itu. Itu saya bilang. Ayah saya nggak langsung jawab, cuman diam aja. Yaudah, setelah dari situ nggak lama kemudian, besoknya beberapa hari kemudian saya diantar ayah saya ke tempat saudara karena untuk berangkat ke kuliah tadi.
Mau berangkat lah besoknya, diantar. Tapi ayah saya pulang dulu, besok mau berangkat, besok datang lagi. Nah, setelah itu saya di rumah saudara saya malamnya, paginya mau berangkat, saya ditelepon sama salah satu sepupu saya. Beliau bilang, "Kak," katanya, "eh, pulanglah, ayah kakak sakit," katanya. Loh, kagetlah saya kan, mana mungkin gitu, orang mau diantar kok nggak sehat gitu kan. Beliau kerjaannya nelayan, dia ke laut. Jadi karena saya suka udang, dia cari udang dulu untuk saya bawa ke berangkat ke sana gitu. Ditelepon saya, "Pulanglah kak, ayah kakak sakit." Masa sih sakit gitu? Pulanglah saya, ternyata di depan rumah saya situ udah ada bendera. Ayah saya udah meninggal saat itu. Meninggallah beliau. Nggak jadilah saya berangkat ke Pulau Jawa tadi. Nggak jadi saya berangkat. Eh, udah, karena ayah saya pernah sebelumnya mesan, pengenlah anak saya bisa menghafal Quran. Dari situlah beberapa bulan kemudian saya ngapal Quran di salah satu pondok pesantren yang ada di Medan. Makanya saya bisa menghafal Al-Quran karena niat yang kecil tadi yang kita tulis tadi, innama a'malu binniyat gitu. Maaf dari sedih, ya Allah. Masya Allah. Dari mana berinspirasi? Kecil selalu nonton tuh kalau bulan puasa. Ada Ustazah Oki kayak sama Ustadz Maulana namanya. Di siaran itu kayak setiap subuh bulan puasa itu ada jamaah, jamaah itu. Di situ saya nontonnya sama ayah, mama gitu. Di situ mama saya bilang, pengenlah anakku bisa kayak gitu, bisa ngomong di TV. Tapi memang saya belum bisa ngomong di TV gitu. Cuman dia pengen anaknya ke agama salah satunya. Dari situlah inspirasi saya menjadi guru tahfiz. Sebenarnya tidak ada niat, gimana saja. Sebenarnya tidak ada niat gitu. Karena waktu saya menghafal Al-Quran, saya cuma niat saya untuk memperbaiki bacaan. Bacaan saya lebih bagus lagi gitu. Nggak ada niat menjadi guru untuk ngajar-ngajar anak ini. Ya, nanti setelah tamat menghafal atau keluar dari pondok ini, saya bekerja di tempat yang tidak jauh dari Al-Quran. Sholatnya terjaga, ngajinya terjaga, lingkungannya juga terjaga. Itu niat saya waktu itu. Makanya alhamdulillah saya bisa ngajar di sini tuh juga karena takdirnya Allah gitu. Allah jodohkan saya dengan Rodotul Fikri. Makanya saya bisa hadir di podcast Rodotul Fikri ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Dari mana Ustazah tahu pondok pesantren Rodotul Fikri ini? Tahu pondok pesantren Rodotul Fikri ini dari tahun 2020. Karena saya SMA di sini gitu. SMA di sini. Cuman saya tidak tahu kalau ada tingkat aliyahnya saat itu di Rodotul Fikri ini. Jadi udah cukup lama tahu di Rodotul Fikri ini. Udah berjodohnya sekarang di tahun 2025 saya masuk di Rodotul Fikri. Tahun 2025 bulan 2
saya masuk di Rodatul Fikri sekarang udah setahun lah, setahun. Jadi udah cukup lama. Saja, apakah menghafal Al-Quran itu susah? Kalau dibilang susah, ya enggak juga. Dibilang mudah, ya Allah juga udah mengatakan dalam Al-Quran ya, 4 kali disebutkannya, 4 kali dibilangkan dalam Al-Quran itu menghafal itu mudah. Allah janjikan kepada hambanya menghafal Al-Quran itu mudah. Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran 4 kali tentang menghafal Al-Quran itu mudah gitu. Quran surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32, dan 40. Surahnya itu walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Kata Allah, aku berjanji siapa yang menghafal Quran itu mudah. Jadi Allah sudah menjanjikan itu. Dibilang sulit, tidak sulit. Caranya ada cara-cara biar kita bisa menghafal Al-Quran. Kalau dibilang hambatannya banyak, sangat banyak. Salah satunya juga dari godaan di luar tuh, bukan diri kita sendiri, di luar. Kadang kita lihat konten-konten kawan kita buat apa namanya? Kayak bukber aja, sedangkan kita masih ada di pondok gitu kan. Itu juga salah satu hambatan kita, itu kita pengen pulang aja. Jadi ada tips-tipsnya gitu. Tips-tips cepat dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama, kalau saya ya, metode saya itu yang pertama membacanya berulang kali. Quran ini, contohnya ini. Quran ini dibaca dulu satu halaman ini dibaca 10 kali tanpa belibet, tanpa mulutnya kesleo. Jadi dibaca dulu 10 kali tanpa kesleo. Yang kedua, hafal per blok. Jadi saya punya Quran Al-Hufaz yang dia 5 warna, 1, 2, 3, 4, 5. Hafal per blok. Jadi menghafalnya itu dibaca, dihafal per blok. Setelah itu diulang-ulang, per blok itu diulang-ulang 5 kali. Udah hafal per blok, dihafal blok selanjutnya 5 kali juga, udah. Baru hafalan yang pertama sama hafalan kedua itu digabung 10 kali. Jadi totalnya itu kayak berulang 10 kali, diulang-ulang 10 kali. Kayak saya qulus sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Itu diulang kali 10 kali, 10 kali. Saya qulus sufaha tuh per ayat. Nanti disatukan lagi sampai bawah, seperti itu. Tips-tips mudah menghafal cepat metode saya. Oke, terima kasih Ustazah. Semoga pengalaman Ustazah menjadi menginspirasi untuk sahabat Rodatul Fikri. Semoga santri-santri Rodatul Fikri menjadi penghafal Al-Quran. Terima kasih Ustazah. Terima kasih kembali. Satu pesan buat sahabat Rodatul Fikri, tetap perbaiki niat dimanapun kita berada. Syukron. Baiklah saja, kita tutup acaranya dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.